Saya paham posisi Menteri BUMN, tidak mungkin dia menyatakan saya sudah angkat tangan. Tapi saya katakan tidak akan pernah selesai Garuda kalau Presiden tidak turun tangan. Itu saya katakan langkah radikal yang dibutuhkan. Saya tidak membantai, saya memaklumi apa yang dikatakan Bung Arya Sinulinga. Karena 3 hari setelah diangkat beliau jadi staf khusus, ucapan saya ke beliau adalah 2021 silakan mencuci piring. Itu saya sudah sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi adalah pekerjaan cuci piring di BUMN. Jadi dia sedang melanjutkan pekerjaannya. Jadi yang masalah adalah jangan sampai piringnya belum sempat dicuci keburu pecah, BUMN ini keburu pecah. Jadi mungkin saya senang mendengarkan bahwa langkah-langkah sudah dilakukan, karena memang saya perkirakan bahwa 2021 adalah puncak masalah BUMN. Saya sudah perkirakan 2019, bukan pada saat COVID. Saya sudah perkirakan, karena saya paham betul apa yang terjadi antara 2016 ke 2019. Apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu betul-betul BUMN dijadikan penguasa untuk penugasan dan untuk kepentingan pencapaian target-target yang bukan tugas BUMN. Dan saya perkirakan semua masalah akan muncul 2021. Nah, itu saya sudah perkirakan. Jadi kalau saya tuh kasihan Bung Arya. Jadi tapi amalnya nanti lebih banyak karena cuci piringnya besar sekali gitu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi apa yang diuraikan tadi, saya tidak perlu masuk detail karena saya punya juga angka data penyebabnya apa hal itu terjadi. Tapi saya pikir bukan saatnya membongkar bagaimana, hanya menyatakan bagaimana BUMN kita selamatkan. Bagaimana BUMN kita selamatkan. Sekarang bahwa utang BUMN naik adalah fakta. Bahwa laba BUMN turun adalah fakta. Bahwa jumlah BUMN rugi adalah fakta. Itu fakta yang kita harus berikan jalan keluarnya. Nah, jadi saya masuk ke Garuda. Garuda, saya katakan saya ingin memberikan komparasi saat Merpati menghadapi masalah. Merpati saya berhenti sebagai komut Merpati 2012 dan Merpati dihentikan operasionalnya 2015. Saat itu utang Merpati sekitar 6 triliun, ekuitasnya masih 8 triliun, ruginya 2,8 triliun dan pemerintah memutuskan untuk menghentikan operasional. Kita bandingkan dengan Garuda sekarang dengan ekuitas minus 41 triliun, utang 70 triliun, rugi 16 triliun. Kalau kita memakai komparasi itu, maka berarti Garuda juga dilikuidasi. Itu kenapa saya menyatakan bahwa perlu langkah radikal oleh Bapak Presiden Joko Widodo, karena Garuda ini betul-betul sudah menghadapi masalah sangat dalam karena ekuitas negatif, neraca ekuitasnya negatif, utangnya besar sekali dan ruginya besar dan tiap hari bertambah ruginya. Nah, apabila perusahaan mengalami seperti ini, maka tidak bisa lagi manajemen bisa menyelesaikan. Yang hanya menyelesaikan adalah pemegang saham. Dan pemegang saham Garuda tidak cukup oleh Menteri BUMN karena itu harus ada sikap politik. Sikap politik harus diambil. Apakah pemerintah masih ingin punya Garuda sebagai flag carrier ataukah tidak? Kalau dia masih butuh flag carrier, maka pemerintah harus turun menyelesaikan masalah keuangan Garuda. Kalau tidak lagi membutuhkan, maka dia menyerahkan Garuda untuk dipilotkan atau dibubarkan atau apa saja. Nah, itu dulu saya harapkan itu sikap presiden. Kenapa harus presiden? Karena begini, kalau presiden mengambil sikap bahwa Garuda harus selamatkan, maka presiden harus menugaskan Menteri Keuangan untuk mencarikan dana. Menteri BUMN tidak bisa. Nah, saya memaklumi apa dia kata Bung Arya tadi. Bung Arya pasti masih ingat yang saya minta ke Pak Erick Thohir saat jadi Menteri BUMN. Pak Erick Thohir tidak akan sangat sulit menyelesaikan BUMN rugi jika PP nomor 3 tahun 2003 tidak diubah. Publik harus paham bahwa di PP
nomor 3 2003 ada 6 kewenangan Menteri Keuangan yang tidak diserahkan kepada Menteri BUMN. 1 adalah penyertaan modal negara, 2 likuidasi, 3 merger, 4 akuisisi, 5 adalah privatisasi dan holdingisasi. Nah, 6 pintu inilah yang hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan BUMN rugi. Nah, jadi menurut saya saatnya Menteri Keuangan juga bertanggung jawab, bukan Menteri BUMN, karena Menteri Keuangan tidak menyerahkan kewenangan itu kepada Menteri BUMN. Jadi saya tidak menyatakan, itulah kenapa dulu Pak Dahlan Iskan menyatakan BUMN mati pun mencari kuburannya susah, karena tidak ada di kewenangan Menteri BUMN. Saat saya bicara Pak Erick Thohir saat itu, beliau menyatakan Menteri Keuangan kelihatannya sudah setuju. Saya menyatakan saat itu jangan terlalu percaya. Nah, buktinya sampai sekarang ini PP nomor 3 tahun 2003 itu tidak diubah. Jadi publik harus paham bahwa masalah BUMN rugi yang hanya bisa diselesaikan dengan 6 alternatif yang saya sebutkan tadi, itu ada di kewenangannya di Menteri Keuangan. Ingat bahwa keterlambatan dulu Merpati dulu tuh butuh dana sekitar 1 miliar dolar, 1 triliun rupiah, Garuda butuh 2 triliun, tapi kelambatan menyelesaikan 2 tahun menyebabkan melonjak. Jadi saya pikir begini, saya sangat objektif melihat persoalan keterlambatan mengambil keputusan di BUMN apabila sedang berdarah, ibarat orang sedang berdarah tapi tidak ada keputusan apakah dibiarkan berdarah terus atau dihentikan darahnya. Nah, Garuda sedang berdarah-darah dan tidak dihentikan darahnya. Jadi saya harapkan, saya tidak menyatakan bahwa ini tanggung jawab negara dan saatnya kita minta Menteri Keuangan. Pilihannya Menteri Keuangan adalah apabila dia tidak mau merubah PP nomor 3 2003, maka Menteri Keuangan bertanggung jawab atas lambatnya penyelesaian BUMN rugi. Dan atau Menteri Keuangan segera merubah PP tersebut, Presiden sedang merubah PP tersebut sehingga tanggung jawabnya ada di Menteri BUMN. Saya kasih contoh, Merpati sudah operasi tahun 2015. Sampai 2021 itu belum jelas, belum dikubur, tapi udah mati. Nah, karena belum ada keputusan dari Menteri Keuangan. Jadi publik harus paham tentang ini. Nah, kira-kira itu penjelasan saya bahwa langkah radikal yang dibutuhkan dari Presiden adalah apakah dia mau menyelamatkan Garuda dengan konsekuensi. Konsekuensi bahwa pemerintah harus mengeluarkan uang bersamaan dengan restrukturisasi. Saya ingin katakan, Garuda tidak akan pernah bisa selesai hanya langkah korporasi. Langkah korporasi hanya ada di Menteri BUMN dan tidak akan pernah bisa selesai. Dia harus ada langkah pemegang saham. Langkah pemegang saham itu langkah di luar langkah korporasi. Jadi, nah, saya paham posisi Menteri BUMN. Tidak mungkin dia menyatakan saya sudah angkat tangan. Tapi saya katakan tidak akan pernah selesai Garuda kalau Presiden tidak turun tangan. Itu saya katakan langkah radikal yang dibutuhkan. Itu Mas Hersu. Ya, saya belum pengalaman menjadi Hersu Beno, Daeng Said, Didu. Nama saya Refli Harun. Ya Pak. Nah, itu mudah-mudahan maaf ada WA masuk. Mudah-mudahan Daeng masih mengikuti ya. Nanti kita akan diskusi lagi segmen berikutnya. Yep. Saya ingin tambahkan lagi, saya ingin tambahkan sedikit. Tambahkan silakan. Saya ingin ini menyatakan bahwa saya ingin tambahkan sedikit bahwa saya menyatakan selamatkan BUMN. Kenapa? Karena tanpa BUMN negara ini akan bubar. Percaya saya. Percaya saya karena fungsi BUMN sangat-sangat besar di negeri ini. Maka saya harapkan bahwa betul-betul BUMN, saya titik ke Bung Arya, selamatkan BUMN dan selamat saya paham yang Bapak hadapi sangat berat, baik secara korporasi maupun secara non korporasi. Saya paham tekanan yang Bapak hadapi cukup berat, tapi saya paham juga, saya ucapkan selamat karena kemampuan Bung Arya itu, ya saya sering katakan kalau ketemu adalah beliau berhasil mentransformasi diri dari non birokrat menjadi sangat birokrat.
Oke, itu saja. Ini pujian atau pujian? Oke, dan Saya katakan ini ujian, tapi saya pahami bahwa ya sebenarnya hati saya dengan Bung Arya itu sama, cuma posisinya beda, gitu aja. Posisinya beda. Ini, nah, saya paham angka-angka dia kemukakan, tapi saya nggak usah buka di publik ini. Tapi saya senang bahwa beliau berhasil menjelaskan ke publik. Jadi di negara ini kelihatannya hanya dua nih yang bicara tentang ke publik, hanya Bung Arya dan Justinus dari Kementerian Keuangan. Saya nggak tahu kemana ahli-ahli mereka itu. Ahli-ahli di BUMN dan ahli-ahli di Menteri Keuangan. Nah, saya tetap menjadi lawan berdebat dan teman berpikir teman-teman yang sedang melaksanakan tugas.